Ya, siapa sih yang nggak mau punya kulit sehat dan bersinar? Pasti tentunya untuk mendapatkan kulit yang sehat dan bersinar ini perlu adanya perawatan berupa skincare begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal skincare, industri kecantikan di tanah air saat ini tumbuh dengan pesat, baik dari jumlah brand maupun volume produksi serta minat beli masyarakat. Namun di tengah menjamurnya produk lokal, gempuran produk murah asal China juga masuk ke pasar RI. Hal ini membuat brand lokal agak sulit berkembang. Dan di sisi lain potensi bisnis kecantikan ini juga sangat ciamik. Lantas, seperti apa fenomena industri kecantikan tanah air saat ini? Langsung saja kita bahas dalam sederet PR industri kecantikan RI mulai dari aturan hingga bahan baku. Kita boleh lihat slide yang pertama. Ya, mengutip dari Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia, pertumbuhan jumlah produksi kosmetik Indonesia mencapai 21,9%, yakni 913 perusahaan di tahun 2022 dan di tengah pertengahan 2023 ini sebanyak 1.010 perusahaan. Dari total produk perusahaan, ini kalau kita lihat kosmetik lokal ini segmen pasar terbesar merupakan segmen perawatan diri dengan volume pasar sebesar 3,1 miliar US dollar pada tahun 2022. Disusul skincare sebesar 2,05 miliar US dollar, lalu kosmetik 1,61 miliar US dollar dan wewangian atau parfum gitu ya, sebesar 39 juta US dollar. Selain bertumbuh, industri kosmetik lokal juga berkembang dengan memberikan berbagai produk inovatif bagi para konsumen. Hal ini seiring kesadaran masyarakat yang juga kian meningkat terhadap pentingnya perawatan penampilan. Dan pada tahun ini masyarakat RI menghabiskan 2 triliun rupiah untuk membeli skincare dan juga make up. Wow, ini besar juga ya nilainya. Kita lihat faktanya seperti apa di slide 2. Ya, kalau kita lihat penjualan produk kecantikan dan perawatan wajah serta tubuh lewat platform e-commerce ini tumbuh 2,04 triliun rupiah pada Ramadan tahun ini. Angka ini melonjak 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mengutip dari data kompas.co.id, ini menunjukkan ya, produk perawatan wajah masih menjadi barang yang paling banyak dicari. Data penjualan diambil dari merchant pada periode awal Ramadan hingga minggu ketiga terhitung dari 13 Maret hingga 2 April 2024. Penjualan produk perawatan ini kalau kita lihat ya, menembus 740,68 miliar rupiah atau naik 22% dengan jumlah produk yang terjual sebanyak 15,5 juta unit. Lalu berikutnya, produk kedua yang paling laris adalah perawatan tubuh yakni 249,94 miliar rupiah dengan jumlah barang terjual mencapai 8,11 juta unit. Produk yang tak kalah laris adalah produk yang dibuat dengan paket atau paket kecantikan yakni sekitar kalau kita lihat ya 201,58 miliar rupiah. Produk ini biasanya dijual dalam bundling sehingga harganya lebih murah ya. Parfum juga menjadi produk laris begitu ya dengan penjualan mencapai kalau kita lihat di sini 182,53 miliar rupiah dengan total produk terjual sekitar 3,16 juta unit. Penjualan perawatan pria, ini pria saat ini atau zaman sekarang udah mulai memperhatikan penampilan. Ini kalau kita lihat menembus 45,08 miliar rupiah dengan total barang terjual mencapai 1,09 juta unit. Penjualan produk perawatan pria ini melesat 70% dari sisi nilai dan 83% dari sisi volume. Namun, di tengah menjamurnya brand kosmetik lokal, Indonesia ini dihadapi dengan gempuran produk kosmetik asal China. Kita lihat slide berikutnya pemirsa. Ya, pasar kosmetik Indonesia kini dibanjiri produk murah asal China. Kita sebut saja mereknya La Meila begitu ya. Bahkan kini menjadi penguasa produk kosmetik lewat penjualan platform online. Data kompas.co.id yang merangkum penjualan top 10 begitu ya brand Ramadan 2024 dari 13 Maret hingga 2 April 2024 ini menunjukkan La Meila menjadi brand kosmetik dengan penjualan terbanyak. Produk asal China tersebut terjual lebih dari 1 juta unit. Total penjualan kosmetik pada 13 Maret hingga 2 April 2024 ini menembus 5,5 juta ya. Kalau kita lihat ada berikutnya Implora, lalu ada Hana Sui dan juga Pink Flash. Ini banyak banget ya brand-brand baru begitu. Lalu ada OMG, ada Wardah. Ini kalau kita lihat dari ratusan ribu unit. Memang paling banyak La Meila ya. Kita tembus 1 jutaan begitu. Lalu juga ada O2O, Vocalour dan juga Fixi. Namun ternyata industri kecantikan di tanah air kita ini masih tergantung pada bahan baku impor. Kita lihat di slide berikutnya. Kita cek seperti apa.
ya. Kalau kita lihat merujuk data Kementerian Perindustrian, nilai kosmetik nasional ini kerap lebih tinggi begitu ya dibandingkan atau ketimbang realisasi ekspornya. Misalnya kita lihat nilai ekspor produk kosmetik jadi begitu ya pada 2021 ini kalau kita lihat sebesar 435,51 juta dolar. Lalu setahun berselang ini nilainya naik menjadi 428,34 juta US dollar. Pada posisi nilai impor tercatat 637,33 juta US dollar di 2021. Kemudian naik lagi 626,03 juta US dollar di 2022. Sementara kalau kita lihat data dari BPS, pada 2022 nilai impor produk dan bahan baku kosmetik Indonesia ini menembus angka 21,04 triliun rupiah. Di sisi lain, Statista memproyeksikan ini pertumbuhan pasar industri kosmetik di Indonesia ini dapat mencapai 4,59% per tahun selama rentang antara 2023 hingga 2028. Pertumbuhan pasar mencakup produk perawatan kulit dan diri. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ini mencatat pengusaha industri kosmetik mengalami kenaikan dari 819 unit usaha pada 2021 menjadi kalau kita lihat 913 unit usaha pada 2022. Ini terjadi penambahan 20,6%. Artinya pemirsa, produk kosmetik lokal tidak akan kalah saing dengan produk kosmetik luar negeri. Tapi seperti apa potensi industri ini ke depannya, kita lihat slide berikutnya. Kalau kita lihat ya, industri kosmetik nasional ini mampu menembus pasar ekspor di mana memang secara kumulatif untuk periode Januari hingga November 2023 nilai ekspor untuk produk kosmetik wewangian dan juga essential oils tercatat mencapai 770,8 juta US dollar. Ini kalau kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga ini mengatakan ya, dengan komposisi 95% industri kosmetik lokal ini merupakan industri kecil dan menengah. Industri ini tercatat mampu menyerap tenaga kerja sekitar 59 atau sekitar 60 ribuan orang begitu ya pada tahun 2022. Potensi market size-nya ini secara nasional pada tahun 2023 bisa mencapai 467 ribuan produk atau meningkat lebih dari 10 kali lipat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Sementara itu secara global, ini diperkirakan dapat mencapai 473 miliaran US dollar pada tahun 2028, ini dengan pertumbuhan rata-rata 5,5% per tahunnya. Dan itu juga Pak Menteri Erlangga juga berharap ya, industri kosmetik di Indonesia ini semakin berkembang dan berdaya saing di pasar dalam negeri maupun mulai membuka pasar ekspor yang lebih luas lagi serta dapat turut berperan serta mendukung penguatan blue economic dengan semakin banyak memanfaatkan bahan baku kosmetik dari perairan Indonesia. Nah itu tadi ya, fenomena industri kecantikan di tanah air yang saat ini sedang membumbung tinggi begitu ya. Tentu kita berharap dengan menjamurnya produk lokal ini dapat menyumbang lagi nih pertumbuhan ekonomi Indonesia dan masyarakat pun terus gemar memakai produk-produk dalam negeri.